Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 19 Februari 2021. Judul renungan, Surat untuk Keluarga. Diambil dari surat Kolose 3 ayat 18 sampai 22. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini. Dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Film The Call of the Wild menceritakan kisah seekor anjing bernama Buck. Ia seekor anjing yang manja di rumah majikannya di California. Namun, kisah hidupnya berlanjut ketika ia terjual menjadi anjing pembawa surat di dataran tinggi Yukon, Alaska selama masa Gold Rush tahun 1890-an. Di film ini, kita menyaksikan betapa pentingnya sebuah surat yang harus diantar melewati medan yang sulit dan penuh tantangan. Rasul Paulus mengirimkan surat kepada keluarga di Kolose. Isinya adalah bagaimana mereka menjaga hubungan antar anggota-anggota keluarga. Setiap orang dalam keluarga memiliki tanggung jawab masing-masing, bahkan termasuk dengan hamba di dalam rumah sekalipun. Seorang istri harus tunduk kepada suaminya. Seorang suami haruslah mengasihi istrinya. Anak-anak harus menaati orang tua. Sebaliknya, orang tua tidak boleh menyakiti hati anak-anaknya. Para hamba penghuni rumah pun harus menunjukkan ketaatan kepada tuan mereka. Menarik kata di dalam Tuhan berulang-ulang disebut dalam ayat-ayat ini. Artinya, semua tanggung jawab dan sikap yang dilakukan itu hendaknya dilakukan di dalam Tuhan. Ingat, orang dunia pun bisa melakukan hal yang sama. Namun, seorang murid Kristus melakukannya di dalam kebenaran Tuhan. Apabila tiap-tiap anggota keluarga dapat melaksanakan kewajibannya dan bersikap yang benar sesuai dengan kebenaran Tuhan, maka keluarga itu akan menikmati damai sejahtera. Persoalannya, hal itu tidak mudah dilakukan, bukan? Banyak penghalang yang membuat kita tidak mampu mewujudkan tanggung jawab kita dan bersikap benar dalam keluarga. Kita mungkin lebih banyak menuntut orang lain daripada menuntut diri sendiri. Sudah saatnya kita harus berubah. Rahasia keluarga yang mengalami damai sejahtera, yaitu apabila tiap anggota keluarga melakukan kewajibannya di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita.